Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Ike Oktaviana Bitu dengan NIM 2005520117. Saya Tiana Nuri Andika dengan NIM 2005520127 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah audit internal yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian asli PPT. Dan pencegahan pendanaan terorisme atau PPT di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme TPPU dan TPPT yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan termasuk masyarakat. Latar belakang hadirnya APU adalah perkembangan teknologi mendorong berbagai inovasi di bidang jasa, sistem pembayaran, dan kegiatan usaha penukaran valuta asing sehingga produk, jasa, transaksi, dan model bisnis menjadi semakin kompleks dan pada akhirnya meningkatkan risiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Peningkatan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas penerapan APU dan PPT yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas POJK RI nomor 23 POJK 01/2019. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang. Yang pertama, bahwa untuk pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, Indonesia mempunyai komitmen untuk mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan pemblokiran secara serta-merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal. Kedua, bahwa pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dan komitmen untuk mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan pemblokiran secara serta-merta diwujudkan melalui ketentuan yang mengatur mengenai penilaian risiko yang mengacu pada National Risk Assessment dan Sectoral Risk Assessment, kegiatan verifikasi dan penata usahaan dokumen, serta dukungan percepatan penyampaian informasi kepada penegak hukum. Pencucian uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pendanaan terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Proliferasi senjata pemusnah massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu. Walk-in customer yang selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal, namun tidak memiliki rekening pada PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal tersebut. Tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah. Uji tuntas nasabah atau customer due diligence yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sudah sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah, atau WIC. Orang yang populer secara politik atau disingkat PET. Yang pertama, PET asing adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh negara lain atau asing, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. Yang kedua, PET domestik adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. Yang ke, orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh organisasi internasional, seperti senior manager yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara, atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi, atau delivery channel. Dalam melaksanakan kewajiban, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib untuk a. mendokumentasikan penilaian risiko, b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum,
menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan. C. Mempunyai penilaian risiko secara berkala, dan D. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme secara nasional atau National Risk Assessment dan secara sektoral atau Sectoral Risk Assessment. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PJK wajib A. Melakukan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah, dan B. Melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf A. PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung atau face-to-face dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face-to-face sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga, di mana A. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. B. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan otoritas jasa keuangan. PJK wajib memastikan calon nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner. Kedua, dalam hal calon nasabah atau WIC bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat, PJK wajib melakukan CDD terhadap pemilik manfaat. Dalam hal pemilik manfaat atau beneficial owner, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tergolong sebagai PET, maka prosedur yang diterapkan oleh prosedur EBD. Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara calon nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat, penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi. Dalam hal calon nasabah atau WIC bukan merupakan pemilik manfaat, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Bagi pemilik manfaat dari calon nasabah atau WIC
yang merupakan orang perserorangan, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat dilakukan terhadap informasi berupa A. Informasi dan dokumen identitas yang memuat 1. Nama lengkap termasuk nama alias. 2. Nomor dokumen identitas. Yang ketiga, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain. Yang keempat, tempat dan tanggal lahir. Yang kelima, kewarganegaraan. Yang keenam, pekerjaan. Yang ketujuh, alamat dan nomor telepon tempat kerja. Yang kesembilan, jenis kelamin. Dan yang kesembilan, status perkawinan. Lalu B, sumber dana. C, penghasilan rata-rata per tahun. D, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan. E, hukuman antara calon nasabah atau WIP dengan pemilik manfaat yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya. Dan F, pernyataan dari calon nasabah atau WIP mengenai kebenaran, identitas, maupun sumber dana dari pemilik manfaat. Bagi pemilik manfaat dari calon nasabah atau WIP yang merupakan korporasi, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat dari korporasi dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Dalam hal nasabah atau pemilik atau pengendali akhir dari korporasi merupakan perusahaan terbuka yang diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi atas pengendali korporasi dimaksud atau anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan terbuka tersebut. PJK tidak perlu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data pemegang saham atau pemilik manfaat dari perusahaan terbuka tersebut. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIP yang merupakan perikatan lainnya atau legal arrangement berbentuk trust, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat dilakukan terhadap informasi berupa A. Identitas penitip harta atau successor. B. Identitas penerima dan pengelola harta. C. Identitas penjamin atau protektor. D. Identitas penerima manfaat atau kelas penerima manfaat. Dan orang perserorangan yang mengendalikan trust. E. Orang perseorangan yang mengendalikan trust. Bagi pemilik manfaat dari calon nasabah atau WIP perikatan lainnya atau legal arrangement dalam bentuk lainnya.
berupa identitas orang perseorangan atau natural person yang mempunyai visi yang sama atau setara dengan pihak dalam trust sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Dalam hal PJK, ragu mengenai apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan merupakan pemilik manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Atau dalam hal tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan. Jika ada yang mengendalikan korporasi atau legal arrangement melalui bentuk lain. Dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai pemilik manfaat, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 7, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut. Dalam hal calon nasabah atau WIP merupakan PJK lain dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama pemilik manfaat. Dokumen mengenai pemilik manfaat dapat berupa pernyataan tertulis dari calon nasabah atau WIP. Dalam hal calon nasabah atau WIP merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling sedikit setara dengan peraturan OJK ini yang mewakili pemilik manfaat, maka dokumen mengenai pemilik manfaat berupa pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri bahwa identitas pemilik manfaat telah dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut. Dalam hal penerapan program APU dan PPT, sebagaimana dimaksud pada ayat 10, yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan peraturan OJK ini. PJK dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT berdasarkan peraturan OJK ini. Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas pemilik manfaat, PJK wajib menolak atau melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon nasabah atau WIP. Ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Kewajiban penyampaian dokumen dan atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidak berlaku bagi pemilik manfaat berupa A. Lembaga negara atau instansi pemerintah, B. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, atau C. Perusahaan publik atau emiten. Kriteria berisiko tinggi dari calon nasabah, pemilik manfaat, atau WIP, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilihat dari 1. Latar belakang atau profil calon nasabah pemilik manfaat, atau WIP termasuk nasabah berisiko tinggi atau high risk customer. B. Produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme.
C. Transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high risk country. D. Transaksi tidak sesuai dengan profil. E. Termasuk kategori PET. F. Bidang usaha calon nasabah, pemilik manfaat atau WIP, termasuk usaha yang berisiko tinggi atau high risk business. D. Negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi calon nasabah, pemilik manfaat atau WIP, termasuk negara berisiko tinggi. H. Tercantumnya calon nasabah, pemilik manfaat atau WIP dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, atau I. Transaksi yang dilakukan calon nasabah, pemilik manfaat atau WIP diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, dan atau tindak pidana pendanaan terorisme. Ketentuan pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Dalam hal PJK, melakukan hubungan usaha dengan nasabah dan atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high risk country yang dipublikasikan oleh FATF atau dilakukan langkah pencegahan, PJK wajib melakukan EDB dan meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait. Ketentuan ayat 1 pasal 42 ditambah 1 huruf yaitu huruf E dan ayat 2 huruf C, pasal 42 diubah sehingga pasal 42 berbunyi sebagai berikut. PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan atau melaksanakan transaksi dengan WIP dalam hal calon nasabah atau WIP A. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 28. B. Diketahui dan atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. C. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya. D. Berbentuk sel bank atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh sel bank dan atau E. Terdaftar dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal A. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terpenuhi. B. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan atau C. Terdaftar dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon nasabah atau WIP dan pemilik manfaat dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah dan atau penolakan transaksi dengan WIP berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dan huruf C. Dalam hal PJK, menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dan PJK meyakini bahwa proses uji akan melanggar ketentuan anti-cheating of PJK wajib menghentikan prosedur uji dan wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tersebut kepada PPATK. PJK wajib mendokumentasikan calon nasabah atau WIP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. PJK wajib melaporkan calon nasabah atau WIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan. Apabila transaksinya mencurigakan, 7. Kewajiban PJK untuk menolak, membatalkan, dan atau menutup hubungan usaha dengan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada nasabah. Ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 1. PJK wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 2. PJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama nasabah yang memiliki kesamaan, nama, dan informasi lain atas nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketiga, dalam hal terdapat kemiripan nama nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib memastikan kesesuaian identitas nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait. Selanjutnya, lanjutan pembahasan dari pasal 46 di poin 4, yaitu dalam hal terdapat kesamaan nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib segera melakukan pemblokiran secara serta-merta. Poin kelima, dalam hal PJK telah melakukan pemblokiran secara serta-merta terhadap nasabah yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat 4. PJK wajib melaporkannya sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. Pada poin ini, PJK dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan
orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massa. Selanjutnya, ketentuan ayat 1 pada pasal 50 diubah dan ditambahkan satu ayat, yakni pada ayat ketiga, sehingga pasal 51 berbunyi sebagai berikut. Sehingga yang melakukan kegiatan transfer dana baik di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Bank pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap nasabah atau IIC, pengirim dan atau nasabah atau IIC penerima. Paling sedikit mengikuti yang pertama ada nama nasabah atau IIC pengirim. Yang kedua, nomor rekening nasabah pengirim. Yang ketiga, alamat nasabah atau IIC pengirim. Yang keempat, nomor dokumen identitas, nomor identifikasi atau tempat dan tanggal lahir dari nasabah atau IIC pengirim. Yang kelima, sumber dana nasabah atau IIC pengirim. Yang keenam, nama nasabah atau IIC penerima. Yang ketujuh, nomor rekening nasabah penerima. Yang kedelapan, alamat IIC penerima. Yang kesembilan, jumlah uang dan jenis mata uang serta yang terakhir, tanggal transaksi. Lalu di poin kedua, bank wajib menyampaikan informasi bagaimana dimaksud pada angka 1 kepada bank penerbit atau bank penerima. Yang ketiga, menata-usahakan seluruh transaksi transfer dana. Lalu poin B, bank penerima wajib menuliskan pesan dan perintah transfer dana serta menata-usahakan informasi yang diterima dari bank pengirim atau bank penerima lainnya dengan jangka waktu paling singkat 5 tahun sejak diterimanya perintah transfer dana dari bank pengirim atau bank penerima lainnya. Dan penyidik yang wajib menerima memastikan kelengkapan informasi dari nasabah pengirim dan IIC pengirim bagaimana dimaksud pada huruf A angka 1. Selanjutnya di poin kedua, untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, bank pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari bank penerima dan atau dari otoritas yang berwenang apabila bank penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi. Pada poin ketiga, bank penerima wajib melakukan verifikasi atas
identitas dari nasabah atau diisi penerima. Dalam hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya dan menata usahakan informasi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan penata usahaan dokumen dalam peraturan OJK ini. Di antara ayat 1 dan ayat 2 pada pasal 54 disisipkan dua ayat, yakni ayat 1a dan ayat 1b, sehingga pasal 54 berbunyi sebagai berikut. 1. Dalam hal informasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1 tidak dipenuhi, maka bank pengirim wajib menolak untuk melaksanakan transfer billing. Pada poin 1A, dalam hal bank penarik menerima perintah transfer dari bank pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1. Bank penarik wajib melakukan tindakan yang memadai dan sejalan dengan prosesi untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut. Selanjutnya, perubahan pada ketentuan ayat 4 pada pasal 56 sehingga berbunyi sebagai berikut. Poin 1. OJK wajib menata usahakan yang pertama, dokumen yang terkait dengan jasa nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah atau WIC. Yang kedua, ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomi dan atau tujuan usaha. Lalu di poin B, dokumen nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur di dalam undang-undang mengenai dokumen perusahaan. Selanjutnya, ketentuan dari ayat 4 pada pasal 56 poin 2 berbunyi, dokumen yang terkait dengan jasa nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang meliputi A. Identitas dari nasabah atau WIC termasuk dari dokumen pendukungnya. B. Informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan dari transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi. C. Hasil analisis yang telah dilakukan, dan C. Korespondensi dengan nasabah atau WIC. Pada poin ketiga, OJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi dari transaksi keuangan organisasi atau PKM sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Poin 4. OJK wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang ditata secara
paling lambat 7 hari setelah kerja juga menerima permintaan dari OJK dan otoritas yang berwenang. Selanjutnya, perubahan mengenai ketentuan dari ayat 1, huruf I, dan ayat 4 pasal 60 yang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Poin 1. OJK wajib menyampaikan kepada OJK yang pertama, poin A, action plan, yaitu penerapan program dari akses dan PPP paling lambat pada akhir bulan ini pada tahun 2017. Poin B, penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan dari program akses dan PPP bagaimana dimaksud dalam pasal 10 paling lambat 6 bulan sejak diberlakukannya peraturan ketika ini. Poin C, laporan rencana kegiatan pensiun kita bagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 huruf I disampaikan dalam setiap tahun paling lambat atau akhir bulan Desember. Dan poin D, laporan realisasi pensiunan dari data bagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf E disampaikan setiap tahun paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir. Selanjutnya, poin kedua berbunyi bahwa dengan tanggal pelaporan bisa jatuh pada hari libur, maka penyampaian dari laporan dilakukan pada hari berikutnya. Poin ketiga, dalam hal terdapat perubahan atas ketentuan, maka kebijakan dan prosedur dari penerapan program akses dan PPP, maka laporan rencana kegiatan perlindungan data yang telah disampaikan kepada OJK bagaimana dimaksud pada S1 huruf A sampai dengan huruf B, di mana OJK wajib menyampaikan perubahan paling lambat 7 hari kerja sejak perubahan dilakukan. Poin keempat, kewajiban dari OJK untuk menyampaikan laporan kepada OJK bagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas direktur yang membayarkan buku kasus. Selanjutnya, ada contoh dari penerapan program akses dan PPP oleh BPS-BDP di Jakarta. Latar belakang yang pertama, pelatihan dari program akses dan PPP memberikan pemahaman tentang penerapan program untuk penelitian dan pencegahan pandemi dari materi pelatihan berdasarkan pada OJK yang terbaru nomor 12 dari OJK dari tahun 2017. UU nomor 26 tahun 2010 serta UU nomor 9 pada tahun 2013. Perbaikan termasuk DPR sangat rentan digunakan sebagai media dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Antara lain melalui transaksi penyimpanan dan pengiriman uang. Perbankan yang memiliki peranan yang penting dalam upaya untuk pencegahan dan pemberantasan dari tindak pidana pencucian uang. Dari
DPR NBP nomor 13 ujian dari penerapan program aku dan BPP ini yaitu pertama, menunjukkan budaya sadar risiko dari aktivitas dan kebutuhan dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan, terutama petugas yang bekerja pada tahun lama dan kebutuhan itu dengan risiko sadar dalam poin kedua, menguasai teknik mitigasi atau menjaga tersebut dengan mengurangi atau mengurangi. Tujuannya yaitu untuk resiko-resiko yang akan timbul pada saya yang berikut dengan kejadian dan pendanaan terorisme sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai. Selanjutnya, pengertian dari pendanaan terorisme transaksi keuangan dan kebijakan terkait pendanaan terorisme memiliki pengertian yang pertama, transaksi keuangan untuk digunakan pihak yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana teroris. Yang kedua, transaksi yang melibatkan pihak orang yang berdasarkan dasar terduga teroris dan organisasi teroris. Yang ketiga, penggunaan kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan teroris. Selanjutnya, contoh dari penerapan program BPP. Ada tiga, yang pertama penanggung jawab, yang kedua pelaksana, dan yang ketiga dalam penerapan penanggung jawab maka dilakukan oleh guru kepatuhan dan juga guru. Selanjutnya ada penerapan pelaksana maka akan dilakukan oleh sistematis APBS, seller, dan karyawan yang berhubungan praktis dengan atau dalam penerapan yang ketiga yaitu pengawas dilakukan oleh baik dan untuk kerangka dari program aku dan BPP mencakup pengawasan aktif dari direksi dan konstan. Yang kedua, kebijakan dan strategi. Yang ketiga, pengendalian kembali. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Yang kelima, SDM dan strategi. Yang ketiga, ada penerapan dari program aku dan BPP yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Yang pertama, pastikan adanya kebijakan dan strategi. Yang kedua, usulkan kepada Dewan Komisaris. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disusun. Yang keempat, membentuk UKK atau petugas penanggung jawab. Yang kelima, pelaksana terpisah dari pengawas. Yang keenam, pengawasan dari kepatuhan. Yang ketujuh, pastikan kebijakan dan strategi sejalan dengan perkembangan dari budget dan strategi. Yang kedelapan, pastikan seluruh SDM mempunyai pengetahuan mengenai program aku dan BPP. Yang kesembilan, melakukan pelaporan terhadap kegiatan dan strategi yang telah dilakukan. Selanjutnya, tugas penanggung jawab dari program aku dan BPP. Yang pertama, menganalisa metode calon yang ada. Yang kedua, menyusun, melakukan pengumpulan data, serta mengusulkan kebijakan dan strategi.
Yang ketiga, memastikan sistem untuk diidentifikasi, dianalisis, dipantau, dan juga menyediakan laporan karakteristik di transaksi yang ada jenis. Yang keempat, memastikan persesuaian dari informasi dan juga pada koordinasi. Yang kelima, memastikan formulir telah mengakomodasi program ini dan PPT. Keenam, memantau rekening dan transaksi individu, melakukan evaluasi atas pemantauan untuk melihat transaksi keuangan mencurigakan atau kekacauan dan transaksi keuangan tunai. Yang kedelapan, bagi petugas audisi terhadap OJK, PPAPK, dan Kementerian. Yang kesembilan, menata usahakan hasil dari pemantauan. Yang ke-10, memonitoring transaksi risiko tinggi. Yang ke-11, memastikan rasa risiko tinggi telah dipenuhi oleh industri. Yang ke-12, memastikan semua informasi yang sudah dipenuhi telah dipenuhi oleh masyarakat. Yang ke-13, membuat program planning dalam pelaksanaan dan aksi PPT. Selanjutnya, wewenang dari petugas penanggung jawab. Yang pertama, akses informasi kepada seluruh unit kerja. Yang kedua, koordinasi dengan unit terkait. Yang ketiga, mengumpulkan pejabat atau personil dari unit terkait untuk penerapan program akse dan PPT. Yang keempat, melaporkan transaksi keuangan mencurigakan PKN, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan eksternal dari kementerian atau PKN yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, dan atau tidak terafiliasi sistem kepada negara. Selanjutnya, tugas pelaksana serikat pemerintah atau PS. Yang pertama, melakukan penilaian data dari masyarakat. Yang kedua, melayani masyarakat dari dan memastikan kelengkapan dari dokumen masyarakat. Yang ketiga, memastikan pengujian informasi dari masyarakat sesuai dengan formulir. Yang keempat, melakukan wawancara dengan calon masyarakat. Yang kelima, mengisi profil risiko masyarakat. Yang keenam, memberikan rekomendasi atas masyarakat. Yang ketujuh, membuat daftar masyarakat yang berisiko tinggi. Yang kedelapan, membuat daftar perpindahan risiko masyarakat. Yang kesembilan, mencatat dan melaporkan kepada petugas penanggung jawab masyarakat yang mencurigakan. Yang ke-10, melakukan proses informasi masyarakat atas keluarga atau tidak. 11, mencatat dan melaporkan masyarakat yang hidup di teroris. Yang ke-12, meminta keputusan direksi terhadap risiko tinggi. Selanjutnya, tugas pelaksana dari PLR. Yang pertama, mencatat setiap transaksi. Kedua, mencatat dan melaporkan pada petugas penanggung jawab transaksi keuangan tunai yang melebihi nominal 500 juta dan transaksi keuangan mencurigakan. Yang ketiga, memastikan setiap penarikan dana sesuai dengan dokumen dan rekaman. Mencatat, melaporkan masyarakat yang hidup di teroris kepada petugas penanggung jawab. Yang kelima, meminta informasi
Potensi itu membuat investor yang melakukan transaksi seperti itu. Selanjutnya, kita pelaksanaan dari IT. Yang pertama, pastikan telah dipenuhi petugas yang menjawab dan pelaksana. Yang kedua, memastikan bahwa pertimbangan dari IT telah dipenuhi dalam penerapan program aktif dari PPP. Yang ketiga, memastikan bahwa seluruh SDM telah mengikuti pelatihan program dan PPP. Yang keempat, memastikan telah dilakukan penilaian data dan juga informasi dari. Yang kelima, memastikan telah dipenuhi semua informasi dan dokumen. Yang keenam, memastikan telah disiapkan laporan pelaksanaan dan PPP. Yang ketujuh, memastikan telah disiapkan LPP dan LPKM. Yang kedelapan, memastikan telah disiapkan perbaikan terkini dari perubahan yang terjadi dan telah disampaikan oleh peserta. Yang kesembilan, membuat laporan pengawasan terhadap pelaksanaan program aktif dan PPP kepada direksi dan dewan komisaris. Yang ke-10, memastikan telah diberikan persetujuan penerimaan yang berikutnya. Selanjutnya adalah standar untuk program aktif dan PPP. Yang pertama, tindakan PPP dan PPP, lalu apapun yang juga harus. Yang ketiga, pantau dan data. Yang keempat, LPKM, LPP, dan yang kelima, dokumen. Selanjutnya ada implementasi dari program aktif dan PPP, ada pelaksanaan PPP yang diberlakukan kepada para nasabah login nasional dengan visual audio berupa perorangan maupun perorangan antara lain yaitu yang maupun bekerja bukan KM atau bukan penjualan lembaga negara atau pemerintah. Di sini diberi langsung kepada calon nasabah atau diisi. Dari calon nasabah atau buat investasi itu termasuk dengan PIP, diisi konstitusi, dan ketiga transaksi dengan PIP seperti ini. Yang ketiga transaksi tidak sesuai dengan yang. Selanjutnya, pelaksanaan PPP mencakup kebijakan dan tentang penerimaan dan identifikasi, penerimaan informasi, permintaan dokumen, verifikasi dokumen, pemantauan, hasilnya dokumen, dan data dari identifikasi, verifikasi, pemantauan, proses aktif, transaksi, yang ketiga, profil, selanjutnya BDR wajib melakukan produksi PPP pada saat itu, melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Yang kedua, terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan mata uang itu yang nilainya kali tersebut setara dengan satu rupiah. Yang ketiga, terdapat transaksi dari transfer payment bagaimana dimaksud dengan bank digital. Yang keempat, terdapat indikasi transaksi keuangan yang
untuk yang kelima, DPR melakukan sosialisasi dan diberikan kalau masyarakat penerima uang atau pemilik ini dalam implementasi tindakan PDP sebelumnya pada program aku dan PDP yang tujuan pembukaan mekanis untuk pembayaran atau penerimaan PDP. Yang ketiga, saya mengkategorikan perubahan fisik yang hidup pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja yang mana identitas dan pemilik perusahaan adalah dia sebagai presiden fisik. Yang ketiga, saya mengatakan perusahaan yang mayoritas karena dimiliki oleh pemerintah. Saya mengatakan yang membutuhkan lembaga atau institusi pemerintah. Yang kelima, tujuan pembukaan rekening terkait dengan pemerintah. Saya mengatakan yang berdasarkan risiko bersedia di uang dan atau pendanaan terorisme yang tergolong rendah dan memenuhi kriteria calon nasabah dengan profil dan karakteristik tertentu. Berikut adalah contoh dari konstitusi pada DPR NDP 31 yang diperoleh dari referensi. Dalam formulir tersebut terdapat tanggal, lalu terdapat kata yang di dalamnya dijelaskan. Yang pertama, keterangan dari nama lengkap atau nama alias dari nasabah. Yang kedua, nomor rekening pribadi. Yang ketiga, alamat tinggal yang sesuai dengan dokumen identitas atau alamat tinggal yang lain. Yang terakhir, ini termasuk dari contoh from PDP untuk daftar pada DPR NDP. Sebelum kita mengakhiri video presentasi kali ini, izinkan kita berdua menyampaikan sedikit kata-kata motivasi untuk teman-teman semua. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahnya. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum itu ada pantun nih. Pergi memancing ke Sungai Nil, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari kami untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.